Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safa dari kelas 29B. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang gelombang, bunyi, dan cahaya. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Konsep Dasar IPA di SD. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasan materi yang telah saya buat berikut ini. Baik, penjelasan yang pertama yaitu materi tentang gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gejala gelombang bisa diamati dengan mudah. Contohnya, gelombang air laut akibat hembusan angin. Selama merambat, gelombang akan memindahkan energi tertentu dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun demikian, medium perambatan gelombang tidak ikut pindah. Selanjutnya, macam-macam gelombang. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, jika tidak ada medium, gelombang tidak akan pernah terjadi. Hal ini bisa dapat kita lihat pada kasus percakapan astronot di luar angkasa. Gelombang yang termasuk gelombang mekanik ini adalah gelombang bunyi, gelombang tali, dan gelombang air laut. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang ini bisa merambat dalam ruang hampa sekalipun. Contoh gelombang elektromagnetik adalah cahaya, gelombang radio, sinar X, sinar gamma, inframerah, dan sinar ultraviolet. Berdasarkan arah getar dan arah rambatannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contoh gelombang transversal adalah gelombang tali, cahaya, seismik sekunder, dan sebagainya. Nah, berikut ini merupakan contoh gelombang transversal pada tali. Nah, ini berupa gambarnya yang dapat kita lihat. Selanjutnya, jenis gelombang yang kedua yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Ciri gelombang ini adalah memiliki rapatan dan renggangan. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi, pegas, dan seismik primer. Nah, berikut contoh gelombang longitudinal pada pegas yang dapat kita lihat pada gambar berikut. Berdasarkan amplitudonya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya, setiap titik yang dilalui gelombang, amplitudonya selalu sama besar. Contoh gelombang berjalan yaitu gelombang air. Yang kedua, gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul, yang amplitudo dan frekuensinya sama tetapi arah rambatnya berlawanan. Titik yang bergetar dengan amplitudo maksimum disebut perut, sedangkan titik yang bergetar dengan amplitudo minimum disebut simpul. Selanjutnya, besaran-besaran dalam gelombang. Yang pertama, amplitudo. Amplitudo adalah simpangan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter. Yang kedua, panjang gelombang atau lambda. Jika ditinjau dari gelombang transversal, panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak antara dua lembah yang berdekatan. Jika ditinjau dari gelombang longitudinal, panjang gelombang adalah jarak antara dua rapatan atau dua renggangan yang saling berdekatan. Yang ketiga yaitu frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang bisa terbentuk setiap detik. Secara matematis, frekuensi dirumuskan sebagai berikut, yaitu F sama dengan N per T, yang dimana F yaitu frekuensi gelombang yang dilambangkan Hz,
Ya, N yaitu jumlah gelombang yang terbentuk, dan T yaitu waktu tempuh gelombang yang disimbolkan S atau sekon. Yang keempat yaitu periode gelombang atau T. Periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombangnya. Periode juga bisa didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan gelombang untuk melakukan satu kali putaran. Secara matematis, periode dirumuskan sebagai berikut. T sama dengan N per T, T sama dengan 1 per F, yang dimana F frekuensi gelombang atau Hz, T periode sekon, N jumlah gelombang yang terbentuk, dan T yaitu waktu tempuh gelombang atau sekon. Yang kelima yaitu cepat rambat gelombang. Cepat rambat adalah panjangnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satuan waktu. Secara matematis, cepat rambat gelombang dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda dikali F, yang dimana F frekuensi gelombang Hz, T periode S, V cepat rambat gelombang meter per sekon, lambda yaitu panjang gelombang yang dilambangkan meter. Selanjutnya yaitu sifat-sifat gelombang. Yang pertama, pemantulan atau refleksi. Peristiwa pembalikan arah rambat gelombang karena membentur suatu medium yang keras. Yang bagian A yaitu pemantulan gelombang pada tali. Pada pemantulan gelombang tali dengan ujung terikat, gelombang dipantulkan dengan fase berlawanan. Yang kedua, pada pemantulan gelombang tali dengan ujung bebas, gelombang dipantulkan dengan fase yang sama. Yang bagian B yaitu pemantulan gelombang pada permukaan air. Gelombang yang terbentuk pada permukaan air dapat berupa gelombang lurus atau gelombang lingkaran. Nah, berikut gambar dari contoh pemantulan. Sifat gelombang yang kedua yaitu pembiasan atau refraksi. Peristiwa refraksi gelombang terjadi apabila gelombang merambat melewati dua medium yang berbeda kerapatannya, kemudian mengalami pembelokan. Secara umum, persamaan pembiasan gelombang dituliskan sebagai berikut, yaitu N2 per N1, yang mana sin I per sin R sama dengan V1 per V2. Cepat rambat gelombang dalam suatu medium sering berbeda dengan cepat rambat dalam medium lain, walaupun frekuensi gelombang dalam kedua zat itu sama. Rumusnya yaitu lambda sama dengan V kali T atau V sama dengan lambda per T, jadi V sama dengan lambda kali F. Selanjutnya, gelombang merambat dari satu medium ke medium lain. Sedangkan cepat rambat gelombang dalam masing-masing medium berbeda, maka gelombang umumnya mengalami pembiasan. Karena indeks bias adalah perbandingan kecepatan, maka indeks bias juga merupakan perbandingan panjang gelombang. Nah, berikut yaitu gambar dari contoh pembiasan. Sifat gelombang yang ketiga yaitu pelenturan atau pembelokan atau difraksi, yaitu ketika sebuah gelombang melewati celah sempit, maka gelombang akan mengalami pembelokan. Bila celah diperlebar, maka difraksi tidak jelas terlihat. Akan tetapi, bila celah dipersempit, maka difraksi gelombang akan tampak jelas. Dalam hal ini, celah bertindak sebagai sumber gelombang berupa titik, dan gelombang yang melalui celah dipancarkan berbentuk lingkaran-lingkaran. Setelah melewati celah sempit, gelombang akan merambat membentuk lingkaran-lingkaran dengan celah sempit sebagai pusatnya. Nah, berikut contoh dari gambar pembelokan. Sifat gelombang yang keempat yaitu perpaduan atau interferensi, yang dimana peristiwa perpaduan dua gelombang yang koheren atau memiliki frekuensi dan beda fase sama. Pola superposisi gelombang adalah pola-pola dari interferensi dua gelombang, yaitu interferensi destruktif dan konstruktif. Interferensi destruktif yaitu interferensi yang saling melemahkan yang terjadi bila dua buah gelombang tersebut berlawanan fase. Pada saat puncak gelombang dari salah satu sumber gelombang bertemu dengan suatu lembah gelombang dari sumber gelombang lain di suatu titik, maka superposisi antara dua gelombang tersebut akan menghasilkan gelombang yang memiliki simpangan sama dengan nol.
Yang kedua, interferensi konstruktif, yaitu interferensi yang saling menguatkan yang terjadi apabila dua buah gelombang memiliki fase yang sama. Pada saat dua puncak gelombang atau dua lembah gelombang bertemu pada suatu titik, maka superposisi dari dua puncak gelombang atau dua buah gelombang tersebut akan menghasilkan gelombang yang memiliki amplitudo 2 kali amplitudo masing-masing gelombang sumber. Berikut contoh gambar dari gelombang. Sifat gelombang yang kelima yaitu penguraian atau dispersi. Dispersi merupakan penyebaran bentuk gelombang ketika merambat melalui suatu medium. Dispersi tidak dapat terjadi pada gelombang bunyi yang merambat melalui udara atau gelombang cahaya yang merambat melalui vakum. Sifat gelombang yang keenam yaitu polarisasi. Polarisasi yaitu peristiwa di mana sebagian arah getar gelombang terserap. Polarisasi bisa juga didefinisikan sebagai proses pembatasan gelombang vektor yang membentuk suatu gelombang transversal sehingga menjadi satu arah. Selanjutnya contoh soal dari gelombang yaitu gelombang air laut mendekati perahu dengan cepat rambat 10 meter per sekon. Jika jarak antara dua puncak gelombang yang berdekatan adalah 2 meter, tentukan periode dan frekuensi gelombangnya. Pembahasan soalnya yaitu diketahui V sama dengan 10 meter per sekon, lambda sama dengan 2 meter. Yang ditanyakan T dan F. Berdasarkan rumus cepat rambat gelombang diperoleh V sama dengan lambda per T, T sama dengan lambda per V, T sama dengan 2 per 10 menghasilkan 0,2 sekon. Frekuensinya dirumuskan yaitu F sama dengan 1 per T menghasilkan 1 per 0,2 sama dengan 5 Hz. Jadi, waktu dan periode gelombangnya berturut-turut adalah 0,2 sekon dan 5 Hz. Baik, pembahasan materi selanjutnya yaitu tentang gelombang bunyi. Suatu bunyi dapat didengar oleh manusia karena memiliki 3 hal, yaitu adanya sumber bunyi, adanya medium rambat bunyi, dan frekuensinya yang berada antara 20 Hz sampai 20.000 Hz atau audio sonik. Tidak hanya manusia, semua makhluk hidup juga dapat mendengar suatu bunyi. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih kecil 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. Yang kedua, audiosonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga yaitu ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih besar 20.000 Hz, yang mana bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk rambatannya. Medium rambatannya dapat berupa zat cair, zat padat, dan udara. Gelombang bunyi tidak dapat merambat di dalam ruang hampa udara. Hal ini disebabkan karena kecepatan perambatan gelombang bunyi di dalam zat padat lebih cepat dibandingkan di dalam gas atau udara. Ini disebabkan oleh jarak antar molekul dalam zat padat lebih pendek dibandingkan pada zat cair dan gas, sehingga perpindahan energi kinetik lebih cepat terjadi. Nah, selanjutnya berikut yaitu tabel berikut ini merupakan data kecepatan bunyi dalam berbagai zat padat yang bersuhu 150 derajat Celcius, yang dimana zat udara cepat rambat bunyinya 340, helium 977, air 1500, mama 3810, kayu 3850, aluminium 5000, sedangkan besi yaitu 5120. Gelombang bunyi atau suara yaitu adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui suatu media. Terdapat 3 aspek utama pada bunyi. Yang pertama, terdapat sumber bunyi. Yang kedua, terdapat media agar energi gelombangnya dapat merambat. Gelombang bunyi merambat sebagai gelombang longitudinal. Ketiga, terdapat penerima yakni
telinga kita ataupun mikrofon. Nah, berikut gambar dari gelombang longitudinal yang terdapat renggangan dan rapatan. Nilai kecepatan dari gelombang bunyi bervariasi. Hal ini tergantung dari medium rambatannya. Secara umum, cara menghitung cepat rambat bunyi yaitu V sama dengan S per T, yang dimana V yaitu cepat rambat bunyi dalam simbol meter per sekon, S yaitu jarak tempuh meter, dan T yaitu waktu dalam simbol sekon. Yang pertama, melalui zat padat. Gelombang bunyi dapat merambat melalui zat padat, yaitu contoh mediumnya aluminium, baja, kaca, dan lain-lain. Rumus menghitung cepat rambat bunyi yang merambat melalui zat padat yaitu V sama dengan akar per massa jenis, yang dimana V sama dengan cepat rambat bunyi, E yaitu modulus Young Newton per meter pangkat 2, P yaitu massa jenis kilogram per meter kubik. Modulus Young atau E merupakan ukuran kekakuan suatu bahan zat padat. Nilai modulus Young zat padat berbeda-beda. Contohnya dapat ditunjukkan pada gambar tabel berikut ini. Yang kedua yaitu melalui zat cair. Gelombang bunyi juga dapat merambat melalui zat cair. Medium zat cair dapat berupa air, raksa, helium, cair, dan lainnya. Rumus untuk menghitung rambat bunyi dalam zat cair adalah sebagai berikut. V sama dengan akar B per massa jenis, yang dimana V yaitu cepat rambat bunyi meter per sekon, B modulus bulk Newton meter pangkat 2, dan P yaitu massa jenis. Modulus bulk atau B merupakan kecenderungan suatu benda untuk berubah bentuk ke segala arah ketika diberi suatu tegangan ke segala arah. Nilai modulus bulk dari berbagai bahan ditunjukkan pada gambar tabel berikut ini. Intensitas dan taraf intensitas bunyi yaitu jumlah energi yang ditransfer oleh gelombang per satuan waktu dibanding bidang luasan rambat. Satuan intensitas bunyi adalah watt per meter pangkat 2. Persamaan intensitas bunyi dinotasikan dengan I sama dengan P per A, yang dimana P yaitu daya sumber bunyi dalam satuan watt dan A yaitu luas dalam satuan meter pangkat 2. Selanjutnya, ciri khas gelombang bunyi yaitu suatu gelombang bunyi memiliki ciri khas. Ciri khas inilah yang dimanfaatkan dalam pembuatan suatu teknologi yang dapat berguna untuk kehidupan manusia. Ciri khas gelombang bunyi yang pertama yaitu refleksi atau pemantulan. Pada pemantulan bunyi berlaku hukum pemantulan gelombang, yaitu sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang. Yang kedua, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang. Ciri khas gelombang yang kedua yaitu refraksi atau pembiasan gelombang, yaitu adalah pembelokan gelombang ketika melewati bidang batas tertentu. Yang ketiga, interferensi gelombang atau perpaduan. Interferensi gelombang adalah perpaduan dua buah gelombang yang menghasilkan pola-pola tertentu. Interferensi dua buah gelombang bunyi koheren akan menghasilkan pola terang-gelap yang merupakan pola interferensi konstruktif dan destruktif. Ciri khas gelombang yang keempat yaitu efek Doppler. Efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang sumber gelombang yang diterima pengamat karena adanya gerak relatif di antara keduanya. Yang kelima yaitu pelayangan gelombang. Adalah interferensi dua bunyi beramplitudo sama namun berbeda frekuensi sedikit. Pelayangan bunyi membentuk interferensi konstruktif-destruktif yang disebut layangan. Satu layangan didefinisikan sebagai gejala dua bunyi keras atau lemah yang terjadi secara berurutan. Materi selanjutnya yaitu materi tentang cahaya. Cahaya merupakan suatu pancaran elektromagnetik yang bisa terlihat oleh mata manusia, atau juga definisi cahaya yang lainnya ialah merupakan suatu radiasi elektromagnetik, baik itu dengan panjang gelombang kasat mata ataupun juga yang tidak. Sedangkan benda yang memancarkan cahaya itu disebut dengan sebutan sumber cahaya.
Cahaya memiliki beberapa sifat. Yang pertama, memiliki kecepatan sebesar 300 juta meter per sekon. Yang kedua, bagian dari spektrum matahari. Yang ketiga, merupakan gelombang elektromagnetik. Yang keempat, merambat lurus. Yang kelima, dapat dipantulkan. Yang keenam, dapat dibiaskan. Dan yang ketujuh, dapat diuraikan. Ada 3 hal yang akan dipelajari dari cahaya. Yang pertama, pemantulan. Yang kedua, pembiasan. Dan yang ketiga, dispersi. Selanjutnya, jenis-jenis berkas cahaya. Cahaya ini bergerak menurut suatu garis lurus yang disebut dengan sebutan berkas cahaya. Selanjutnya disebut juga dengan sinar. Dalam fisika terdapat 3 macam berkas cahaya. Yang pertama, berkas mengumpul atau konvergen, yang merupakan jalannya sinar-sinar yang menuju pada satu titik yang sama. Peristiwa berkas mengumpul tersebut dapat terjadi pada pemantulan cahaya pada cermin cekung dan juga pembiasan cahaya pada lensa cembung. Jenis berkas cahaya yang kedua yaitu berkas menyebar atau divergen, merupakan jalannya sinar-sinar dari satu titik yang sama yang setelah itu menyebar ke berbagai arah dengan secara teratur. Peristiwa berkas menyebar terjadi pada pemantulan cahaya pada cermin cembung dan pembiasan cahaya pada lensa cekung. Yang ketiga, berkas sejajar atau paralel merupakan jalannya sinar-sinar dari suatu sumber menuju arah yang sama di dalam satu garis lurus. Peristiwa berkas sejajar ini terjadi pada pemantulan cahaya pada cermin datar dan juga pada sinar senter pada saat dinyalakan. Selanjutnya, manfaat cahaya. Cahaya ini memiliki manfaat atau kegunaan yang sangat besar bagi kehidupan yang terdapat di bumi. Di antaranya yang pertama, fungsi optik. Tanpa adanya cahaya matahari, manusia akan kesulitan untuk melihat apapun. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya cahaya yang bisa dipantulkan objek yang dilihat, sehingga tidak ada yang diinterpretasikan di sistem penglihatan manusia, yakni mata. Manfaat cahaya yang kedua yaitu fotosintesis. Tumbuhan memanfaatkan cahaya matahari untuk dapat membuat makanannya sendiri, yang disebut dengan proses fotosintesis, sehingga meskipun tanpa diberi pupuk, tumbuhan itu dapat hidup serta juga tumbuh dengan sendirinya. Yang ketiga, fotoronsen. Di bidang kedokteran, gelombang cahaya matahari dimanfaatkan dalam fotoronsen atau juga sinar X. Fotoronsen ini merupakan teknik pemeriksaan penunjang yang penting di dalam mendiagnosa suatu penyakit dalam ilmu medis. Fungsi cahaya yang keempat yaitu pada pembangkit listrik. Fungsi cahaya yakni sebagai pembangkit listrik adalah pemanfaatan cahaya matahari diubah menjadi energi listrik untuk dapat memasok daya listrik di satelit komunikasi dengan melalui sel surya. Panel surya tersebut akan mendapatkan energi listrik dari cahaya matahari dengan menempatkan panel surya yang dilengkapi dengan kontrol atau mengupayakan matahari untuk selalu jatuh tegak lurus panel dengan posisi statis menghadap matahari. Manfaat yang kelima yaitu pada lampu kendaraan. Sifat cahaya yang selalu merambat lurus itu dimanfaatkan manusia dalam pembuatan lampu kendaraan bermotor, sehingga pada waktu malam hari kita bisa leluasa saat berkendara. Manfaat cahaya yang keenam yaitu pada peralatan kaca. Sifat cahaya yang bisa menembus benda bening dimanfaatkan orang untuk dapat membuat berbagai macam peralatan berbahan kaca bening seperti contohnya kacamata, akuarium, kaca mobil, termometer, dan lain sebagainya. Manfaat yang terakhir yaitu pada alat optik. Sifat-sifat cahaya yang bisa dipantulkan serta juga dibiaskan menjadi prinsip dasar dalam pembuatan alat-alat optik untuk aktivitas atau kegiatan keilmuan seperti misalnya mikroskop, teleskop atau teropong, lup atau kaca pembesar, periskop, kamera, dan lain sebagainya. Itulah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.